Shalom saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Realita kehidupan yang kita jalani adalah tidak semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada banyak hal bisa terjadi dalam hidup kita yang tiba-tiba saja mengagetkan kita, yang membuat kita menjadi shock dan stres. Rasanya memang sulit untuk menerima dan tetap menjadi tenang. Sementara yang kita hadapi benar-benar mengusik hati dan pikiran serta perhatian kita, terutama sikap kita di dalam menghadapinya. Ketika sesuatu yang kita hadapi nampak sulit, lebih mudah bagi kita untuk bereaksi secara negatif. Kita harus menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya, musibah atau bencana yang bisa datang dengan tiba-tiba. Demikian juga kita harus menyadari bahwa tidak semua berada di dalam kendali kita. Bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan dan ekspektasi kita. Kecenderungan kita adalah ingin mengontrol segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kita, padahal kita adalah manusia yang berdosa. Kita ingin orang lain memperlakukan kita dengan baik dan menyenangkan yang membuat kita menjadi bahagia. Kita ingin semua berjalan sesuai dengan aturan yang kita susun, sehingga tidak ada kendala di dalam pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Kita ingin semua orang berada di dalam kendali kita, yaitu mengikuti apa yang menjadi kemauan kita. Inilah kenyataan yang ada pada kita, bahwa kita ingin mengontrol segala sesuatu sesuai dengan keinginan kita. Maka ketika sesuatu tidak berjalan dengan baik, sesuatu terjadi di luar kontrol dan kendali kita, bahkan banyak orang kemudian melawan dan meninggalkan kita, maka kita menjadi marah, kita menjadi emosi, dan kita merasa bahwa dunia tidak adil. Kita menggerutu dan kemudian kecewa karena melihat banyak orang yang seakan melawan kita. Kita mulai menjadi tidak sabar, mulai memberi respon negatif dan menyalahkan orang lain. Dan kita mulai melihat kehidupan ini begitu sulit, menyakitkan, dan mengecewakan. Sesungguhnya yang harus kita mengerti dan pahami adalah bahwa segala sesuatu tidak akan berjalan sesuai dengan kemauan dan keinginan kita. Dari hal ini yang penting untuk kita miliki adalah bagaimana kita dapat memberikan respon yang benar, baik dan tepat di dalam menghadapi hal-hal tersebut. Respon kita akan menentukan jalan pikiran, sikap, serta tindakan kita untuk dapat tetap tenang dan berpikir secara logis, meskipun ini tidak mudah. Firman Tuhan berkata, ketika murid-murid melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Matius 14 ayat 26 dan 27. Para murid Yesus menghadapi ketakutan yang luar biasa. Masalah badai angin sakal adalah hal biasa yang mereka hadapi, sebab sebagian besar mereka adalah nelayan. Namun badai kali ini benar-benar di luar perkiraan mereka. Badai yang tidak biasa yang membuat mereka menjadi ketakutan. Ditambah lagi, Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Ketakutan mereka bertambah lagi ketika melihat sesosok pribadi yang berjalan di atas air, yang membuat mereka berteriak ketakutan dan berseru, "Hantu!" Tuhan Yesus segera menenangkan ketakutan mereka dan berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Ketika hidup nampak sulit, ketika sesuatu berjalan di luar kendali kita, ketika sesuatu tidak seperti yang kita harapkan, seringkali fokus kita kepada apa yang kita lihat dan kita rasakan. Sama seperti murid yang hanya fokus kepada badai dan tidak melihat Yesus. Kita pun sering bersikap demikian, yaitu berfokus kepada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita fokus kepada rasa kecewa di dalam diri kita. Hal inilah yang membuat kita menjadi kehilangan fokus utama, yaitu Yesus. Kita tidak melihat Yesus yang senantiasa menyertai kita.
Kita tidak lagi merasakan kekuatan dan pimpinan Roh Kudus, sebab kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Hal inilah yang menjadikan kita semakin kehilangan damai sejahtera dari Allah, karena kita hanya melihat segala sesuatu dari diri kita. Sesungguhnya, hanya Allah saja yang dapat memegang kendali atas apapun yang ada di bumi maupun di surga. Hanya Allah saja yang mengetahui hari esok. Hanya di dalam Kristus saja ada ketenangan sejati. Maka kita harus belajar untuk melihat kasih Tuhan yang membawa kita dapat melihat bahwa Allah berdaulat dan memegang kendali atas hidup kita. Kita harus belajar untuk menyerahkan hidup kita kepadanya dan percaya, sebab Tuhan berkata, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami fokus kepadamu. Banyak hal yang memang terjadi di dalam perjalanan hidup kami tidak seperti yang kami harapkan. Tapi di sini kami harus belajar tetap fokus kepadamu. Karena segala sesuatu yang terjadi, Engkau adalah Allah yang tetap memegang kendali. Engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Mohon pencerahan, bimbingan Roh Kudus supaya kami tidak kehilangan fokus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Ketika hidup tidak seperti yang kita harapkan, kita harus kembali kepada Allah yang menjadi sumber pengharapan sejati. Sebab Ia adalah Allah yang hidup, yang memegang kendali atas hidup kita. Berkat dari Allah Bapa, penyertaan kasih sayang Tuhan Yesus, bimbingan Roh Kudus, memberkati dan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.